Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, malam ini kita sesuai dengan tema yang ditulis, itu adalah tentang filosofi mabit di Mina. Itu. Jadi apa sih? Kenapa kita harus mabit di Mina, atau kenapa kita perlu mabit di Mina? Pertanyaan begitu. Sebelum ke sana, kita juga perlu mengetahui kenapa tempat itu disebut dengan Mina atau Muna. Nah, dalam sebuah tulisan disebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Majmu'-nya itu, kitab Majmu'. Tempat ini tempat di mana kita akan melakukan mabit dalam semua prosesi haji. Dan kenapa di situ Rasulullah melakukan sebuah tindakan berhenti di situ? Ini ada beberapa sebab tempat itu dikatakan Muna atau katakan Mina. Di mana itu? Itu tempat yang terbentang antara Arafah dan Mekah, antara Muzdalifah dan Mekah. Itu Mina. Nah, kenapa disebut itu? Disebut Muna atau Mina karena pada malam itu, di tempat itu, Allah memberikan limpahan kepada semua hambanya, kepada hamba-hambanya itu limpahan rahmat dan limpahan ampunan. Bahkan dikatakan juga disebut Muna karena di tempat itu banyak sekali darah-darah yang mengalir, tempat untuk menyembelih kurban, menyembelih binatang, dan juga memberikan atau mendistribusikan binatang itu. Ini yang disebut, yang dipegangi oleh jumhur ahli bahasa dan sejarah, sebagaimana yang ditulis, sebagaimana saya katakan tadi itu, yaitu oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya. Yang patut untuk kita ketahui, dengan Masy'aril Mina ini, dengan Muna ini, kita petugas tidak lagi melakukan mabit di sana. Tapi Rasulullah juga ada mabit di situ, berhenti di situ untuk apa sebenarnya? Di situ dilakukan pada tanggal 8 itu untuk melakukan persiapan menuju Arafah. Dan ini yang dipegang oleh sejumlah orang dengan melakukan tarwiyah itu. Persiapan yang tidak menjadi bagian dari prosesi haji sebelum Arafah, sebelum wukuf. Itu persiapan untuk air dan sebagainya. Tapi malam itu Rasulullah melakukan sholat malam dan sebagainya di situ. Ya, sebagaimana kita ketika menuju Arafah pada malam atau pada tanggal 8 itu, ya melakukan persiapan zahiran wa batinan. Banyak istighfarnya, banyak sedekahnya, banyak ibadah-ibadah sunnah fadhailul amal yang kita lakukan. Kalau pada saat itu sangat susah untuk mencari bekal di
bekal untuk prosesi pelaksanaan wukuf. Nah sekarang ini kita sudah nggak susah lagi gitu. Bahkan pada akhirnya ketika berangkat Rasulullah jadi mau bergeser bertolak ke Arafah itu dari Mina ini, Rasulullah itu menyampaikan sebuah pernyataan, sebuah sabda yang disampaikan kepada para sahabatnya, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hindari atau janganlah kalian itu bikin kemacetan gitu loh. Jadi jangan kalian itu duduk-duduk di jalanan itu yang bisa menghambat kelancaran untuk perjalanan wukuf. Ini hadis ini menarik itu untuk disosialisasikan, untuk difahamkan kepada semua pihak yang akan menjalankan prosesi haji. Semua harus menjaga kelancarannya agar bisa sampai ke Arafah dengan baik, selamat dan sentosa. Gitu. Jadi hadis iyyakum wal julusa fit turuqat. Hindarilah. Takutlah kamu atau gitu. Takutlah kamu untuk duduk-duduk di sepanjang jalan menuju Arafah itu. Nah ini kita di Mina. Kenapa Mina dipilih untuk mabit? Setelah wukuf di Arafah, kenapa dipilih untuk mabit di sana? Karena Mina itu adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah, dengan Jamarot. Paling memungkinkan, paling mudah untuk orang bolak-balik mundar-mandir ke Jamarot daripada harus kembali ke Mekah pada saat itu. Nah, dengan demikian Mina, nilai terpenting yang perlu kita fahami di sana adalah untuk recovery setelah wukuf di Arafah. Nilai yang terpenting yang bisa kita fahami dari adanya tasyri'nya mabit di Mina itu, bermalam di Mina itu, ayyamit tasyrik itu adalah untuk recovery dari wukuf, selama wukuf di Arafah itu. Nah, ini bisa menginspirasi siapapun, bisa memahami maknanya secara kontekstual, sehingga bagaimana kebijakan muncul regulasi-regulasi yang lebih amfa. Jadi recovery di Mina itu, mabit di Mina itu dalam rangka untuk memulihkan, menjaga kesehatan kembali, menjaga kesehatan yang energi para jamaah itu sudah terkuras di sana. Dan keistimewaan Mina, di Mina ini pada sejarahnya itu pernah terjadi yang namanya bai'at. Ada bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah ini terjadi 2 kali, pada tahun 12 setelah kenabian dan 13 setelah kenabian, yang dilakukan antara Rasulullah dengan orang-orang dari Madinah yang dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang pertama itu jumlahnya ada 10 sampai 12 orang, dan yang kedua itu tahun 13 kenabian itu terdiri dari 73 orang. 2 diantaranya itu perempuan. Dan orang-orang ini total dari ada 85 sahabat inilah yang juga ketika Rasulullah hijrah itu membersamai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga tempat-tempat ini di mana Rasulullah itu bersinggah di Mina itu di Masjid Khaif. Di situ. Jadi ada masjid yang namanya Masjid Khaif, itu tempat dataran, tempat di mana ini tempat untuk menyimpan, ini ada lebih tinggi daripada untuk tempat mengalirnya air. Untuk air itu ada irtafa'a min sailil muyah. Itu kawasan Masjid Khaif. Dan di sana Rasulullah melakukan sholat, melakukan mabit
Ini posisinya dekat dengan Jumratul Ula, tempat jamarat yang pertama itu. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, di mana prinsip dari segala prinsip mabit di Mina adalah untuk recovery, dan itu tempat yang paling dekat dengan jamarat, khususnya Jamaratul Aqobah, tanpa harus kesulitan dibanding dengan kembali ke Mekah. Maka di Mina mabit di situ itu lebih dianjurkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.